Selamat pagi, Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali memikirkan, belajar bersama-sama tentang satu kitab yang sangat-sangat menarik, kitab yang pendek, 3 pasal tapi sangat menarik. Dan mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama. Kita minta pertolongan Tuhan dan minta satu hati di dalam doa sebelum kita masuk kepada pengantar kitab Nahum dan Nahum pasal yang pertama. Mari satu hati di dalam doa. Bapa yang di surga, sungguh kudus namamu ya Bapa. Kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami sungguh tak pernah berkesudahan atas. Biarlah hidup kami ini Tuhan memuliakan Engkau. Biarlah hidup kami ini Tuhan semakin hari semakin serupa dengan gambaran putra-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya hidup dengan kehendak-Mu, mengasihi Engkau, hidup dalam iman yang semakin teguh pada Engkau. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati kami yang mendengar, Tuhan juga berkati nanti sore, kami akan bersama-sama juga membahas kembali bersama Bapak Penetuari. Berkati kami Tuhan, dan berkati pemberitaan firman, penjabaran firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, kita akan membahas bersama-sama dalam kitab Nahum. Jadi kitab Nahum pasal yang pertama ini kita bahas bersama-sama. Sekali lagi ini adalah satu kitab yang sangat-sangat menarik. Kita akan membacakan kitab Nahum pasalnya yang pertama. Demikian firman Tuhan dengan satu tema, ya, dengan satu tema itu tentang murka Tuhan. Mulai dari ayat yang pertama, ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Ayat 9, apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tapi mereka akan hilang, terbabat, dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina.
Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, demikian jauh bacaan firman Tuhan kita dalam Nahum pasal yang pertama. Bapak Ibu, kitab Nahum ini adalah satu kitab yang sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena kitab Nahum ini mirip dengan kitab Yunus, satu kitab di mana Nabi itu berbicara secara khusus bukan kepada orang Yehuda, tetapi memberikan nubuatan itu kepada orang-orang Niniwe. Kalau kita ingat Niniwe, maka yang kita ingat adalah Yunus. Benar, di dalam kitab Yunus kita diperlihatkan orang Niniwe itu kemudian bertobat. Tetapi setelah peristiwa di mana Yunus itu memberitakan pertobatan di sana dan mereka bertobat. Tapi setelah 100 tahun kurang lebih kemudian mereka menjadi orang-orang yang ganas, mereka menjadi orang-orang yang terus mengancam kesejahteraan orang-orang percaya dan mereka tidak mau kemudian berbalik arah, mereka tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, karena mereka terus mengancam umatnya, karena mereka terus melawan Tuhan, melawan umat pilihannya, mereka terus menentang umat pilihannya, sehingga di dalam kitab Nahum ini memberitakan sebuah penghukuman, memberitakan posisi di mana Allah itu menghadapkan wajahnya kepada orang Niniwe dengan geram. Allah berperkara kepada orang Niniwe sebab orang Niniwe terus mengganggu. Orang Niniwe telah berlaku jahat sedemikian rupa kepada umatnya. Maka Allah kemudian berperkara, Allah sendiri yang berperkara kepada mereka. Nah, kitab Nahum ini berbicara tentang nubuatan-nubuatan kepada orang Niniwe. Jadi kitab Nahum ini adalah kitab perjanjian lama yang berisi nubuatan tentang kehancuran Niniwe, yaitu ibu kota kerajaan Asyur yang sangat kejam. Itu Niniwe ini sangat kejam sekali, terus-terusan mengganggu umatnya. Dan di sini jelas kita melihat Allah digambarkan sebagai Allah yang adil, juga Allah yang murka dengan kejahatan, tetapi juga gambaran-gambaran itu menunjukkan Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar, Allah yang kemudian menghukum yang namanya dosa dan juga memberikan penghiburan kepada umatnya. Kitab Nahum itu ditulis oleh seorang nabi yang bernama Nahum, yang namanya berarti dihibur oleh Tuhan. Kapan waktu penulisannya? Jadi waktu penulisannya kurang lebih itu antara tahun 663 sebelum Masehi, setelah jatuhnya kota Tebe di tangan Asyur, sampai dengan 612 sebelum Masehi, di mana terjadi kehancuran kota Niniwe atau ibu kota Asyur. Apa tujuan utamanya adalah pemberitaan, tujuannya adalah nubuatan tentang hukuman Allah atas bangsa Asyur. Jadi kalau kita lihat bagaimana bangsa Asyur terus memberikan tekanan kepada Yehuda, memberikan tekanan kepada umat Tuhan demikian rupa mereka terus mengganggu umat Tuhan, umat kesayangan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Mereka membuat Allah menjadi marah dengan apa yang mereka lakukan. Dia membuat Allah dalam titik menjadi cemburu karena umat Israel adalah miliknya dan terus diganggu oleh orang Niniwe. Dan di sana juga ada berita penghiburan kepada orang-orang Niniwe. Dan kalau kita lihat pasal yang pertama ini, gambaran dari kitab ini sangat-sangat puitis begitu. Disusun dengan gaya puitis yang tentu tidak mudah. Kalau puitis pasti punya pola, punya ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang bisa sulit begitu ya dari
dari penghukuman, kemudian beralih kepada penghiburan dan lain-lain. Di sana digambarkan dengan sifat puitis, digambarkan tentang sifat dan karakter Allah, kemudian juga teguran sekaligus juga penghukuman kepada orang-orang Niniwe. Dan ini menarik, kenapa? Karena Tuhan itu berperkara sendiri. Tuhan itu kemudian dikatakan menjadi marah, Tuhan itu dikatakan mendendam, begitu. Tuhan itu cemburu. Nah ini kan menarik ya, Tuhan itu mendendam, Tuhan itu cemburu. Apa sih yang mau digambarkan sebenarnya dari kitab Nahum ini? Mari bersama-sama kita melihat di dalam kitab Nahum. Jadi Bapak Ibu di sana dikatakan ucapan misalnya ayat yang pertama dan pasal yang pertama, ucapan ilahi tentang Niniwe, kita penglihatan Nahum orang Elkos, ucapan. Jadi di sana mau diterangkan tentang apa? Mau diterangkan kalau kita melihat di sini kata ucapan atau oracle gitu ya, ucapan atau oracle ini secara literal itu berarti something lifted up gitu atau something lift up burden, yang berarti bahwa sesuatu yang diangkat, sesuatu atau mengangkat sebuah beban. Artinya apa? Seperti arti Nahum yang artinya dihibur. Jadi artinya bahwa Allah ini sedang memberikan penghiburan kepada siapa? Kepada umat. Jadi di balik penghukuman kepada Asyur, baik hukuman atas Niniwe, kita juga melihat sebenarnya kitab ini justru berbicara tentang apa? Seperti arti kata Nahum, yaitu dihibur. Allah sedang menghibur umatnya, bahwa Allah turut berperkara, Allah campur tangan kepada kehidupan umat, Allah tidak meninggalkan umat, ketika umat menghadapi tantangan yang berat, Allah campur tangan yang menunjukkan kekuasaannya melampaui kekuasaan segala umat, melampaui kekuasaan segala kerajaan, dia melampaui segala kekuasaan di mana alam semesta ini hadir, dia mengatur alam semesta ini semua takluk di bawahnya. Dan dia menunjukkan ini loh, Allah Israel adalah Allah yang berdaulat atas kerajaan-kerajaan di dunia. Dia berdaulat atas alam semesta, semua kerajaan, semua hal tunduk di bawah kakinya. Dan itu menjadi berita penghiburan sebagaimana kata atau arti kata dari Nahum. Nah, Nahum ini adalah seorang dari kota Elkos, begitu. Di kota Elkos, menurut beberapa pendapat, begitu, Elkos ini ada di satu tempat yang diidentifikasi atau dengan Alkus dekat dekat dengan Mosul atau Irak, tepatnya di mana sebelah utara Galilea atau utara Kapernaum dan lain-lain. Jadi kita diperlihatkan posisi di kota Elkos ini. Nah, mulai kita lihat apa sebenarnya, bagaimana Allah itu menjadi Allah penghiburan, tapi Allah yang terlibat itu juga menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Kemarahan yang seperti apa? Mari kita bersama-sama kita lihat ayat 1 ini, kita lihat mulai ayat yang kedua sampai kemudian ayat yang ketiga, kita diperlihatkan tentang Allah, 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 dan Allah begitu. Dikatakan begini, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu membalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, jadi di sini dikatakan Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Jadi ketika dikatakan Allah dengan gambaran, gitu, Allah yang cemburu, bahkan Allah yang cemburu itu menjadi sebuah atribut, dan itu muncul dengan lugas, muncul dengan tegas, muncul dengan jelas
ketika umat Israel itu membuat anak lembu emas gitu. Kemudian Allah murka kepada bangsa Israel karena mereka tidak taat, mereka menyembah Allah lain di hadapan Allah yang benar, sehingga Allah dikatakan Allah yang cemburu. Kenapa? Karena Allah tidak mau umat itu menyembah ilah-ilah yang tidak benar, menyembah ilah yang tidak ada atau menyembah ilah-ilah lain. Ketika Allah cemburu, kita juga harus tahu ini Allah kok cemburuan, bukan. Tapi ini Allah yang penuh kasih, dia cemburu kepada umat. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang layak, Allah satu-satunya, dia adalah Allah yang benar dan tidak ada Allah lain yang seperti dia. Ketika umat itu menyembah ilah, mereka menggambarkan Tuhan dengan gambaran anak lembu emas. Tentu ada banyak waktu itu begitu ya, menurut beberapa pendapat ada banyak tradisi yang menjelaskan bahwa anak lembu emas memang gambaran tentang alam begitu. Tetapi Allah tidak mau. Allah kemudian dipenjara di dalam sebuah patung tuangan, kemudian dikatakan Allah itu kemudian marah karena mereka bukan menyembah pada Allah yang hidup. Pada akhirnya mereka membuat patung tuangan dan di situ mereka menyembah, hati mereka ada di sana. Jadi ketika dikatakan Allah yang cemburu, karena Allah mengerti bahwa hati umatnya itu berpaling. Jadi ini bukan hanya masalah gestur tubuh, tetapi juga hati mereka itu berpaling. Maka Allah itu menjadi murka. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kenapa? Karena hatinya umat itu bukan tertuju kepada Allah, tapi hatinya umat itu tertuju kepada ilah yang lain. Maka Allah yang cemburu adalah sebuah atribut di mana kalau kita berpikir justru karena Allah itu baik, karena Allah itu mengasihi umatnya sedemikian rupa, maka dia adalah Allah yang cemburu. Jadi Allah yang cemburu ini bukan predikat negatif, ya Allah kok cemburuan, bukan. Tetapi karena kasih sayangnya yang begitu besar, dia tidak membiarkan hati umatnya itu berpaling daripadanya. Dia mau umatnya itu menyembah Allah yang benar. Itu adalah keinginan yang sangat-sangat baik. Keinginan dari seorang bapak yang ingin anaknya itu mengasihi bapaknya, bukan seorang anak yang kemudian itu mengasihi kepada ilah-ilah atau kepada tanda petik bapak yang bukan bapak begitu, yang bukan bapak. Harusnya dia menyembah pada Allah yang benar, bukan kepada Allah yang bukan Allah yang benar. Ya. Lah, kalau dikatakan Allah yang cemburu, jadi ini adalah hal yang positif, bukan negatif. Kalau tidak cemburu, justru masalah. Ketika Allah itu ingin hatinya umat, maka kalau kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel, kita lihat dalam Ulangan pasal yang 8, misalnya Allah itu menguji hati, Allah itu ingin hatinya umat ketika dibawa mereka ke padang gurun 40 tahun yang harusnya cuma 2 bulan, mungkin mereka harus berjalan 40 tahun. Kenapa? Karena hati mereka selalu lari kepada ilah-ilah. Maka dia adalah Allah yang cemburu, Allah yang selalu ingin membawa umatnya mendekat kepada dia. Jadi kita tidak boleh memahami Allah yang cemburu sebagai gambaran yang negatif, justru gambaran yang positif, di mana Allah ingin selalu membawa umatnya kepada dirinya. Nah ini menarik sekali. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Wah ini kok Allah itu pembalas. Wah ini Allah ini suka membalas kesalahan. Bukan, tapi ini Allah yang menghukum. Ini adalah Allah yang tidak membiarkan umatnya itu terus-terusan melakukan sebuah kesalahan. Jadi Allah itu kita tidak hanya berpikir bahwa Allah itu menghukum orang Israel. Iya, tapi Allah juga menghukum bangsa-bangsa begitu yang terus memusuhi umatnya, yang terus memusuhi. Maka dikatakan Allah itu bukan hanya Allah yang cemburu, tapi juga Allah yang membalas, Allah yang memiliki amarah. Dan dikatakan misalnya Tuhan itu pembalas dan penuh dengan kehangatan amarah. Jadi kita jangan berpikir bahwa Allah itu gimana sih ini? Allah yang cemburu, Allah yang penuh kasih, kok Allah yang pembalas? Allah yang penuh dengan kehangatan amarah. Jadi kalau kita melihat dalam kitab Nahum ini di pasal yang pertama ini, maka sebenarnya kita diperlihatkan
dengan Allah yang jealous, Allah yang anger begitu, Allah yang kemudian marah. Kenapa begitu? Allah yang marah ini mendeskripsikan apa sih? Mendeskripsikan pada dosa orang Niniwe gitu. Dosa orang Niniwe. Tuhan itu cemburu kepada umatnya yang kemudian berpaling hatinya, dan Allah juga adalah Allah yang kemudian membalas. Dia adalah Allah yang membalas. Kenapa? Kita harus melihat hal itu gitu. Eh, Pembalas di sini mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan reaksinya terhadap dosa-dosa Niniwe. Artinya Tuhan tidak membiarkan orang Niniwe terus-terusan hidup dalam dosa, tidak membiarkan orang Niniwe itu hidup dalam dosa dan kemudian dibiarkan saja. Allah tidak membiarkan manusia hidup dalam dosa terus-menerus, membiarkan orang Niniwe bergelimang dengan dosa, kemudian memusuhi orang-orang Israel, maka Allah bereaksi terhadap dosa orang Niniwe. Jadi kita diperlihatkan bahwa Allah yang jealous, gitu ya, Allah yang jealous dan juga kemarahannya atau pembalasannya ini bukan kemudian Allah pemarah ini adalah sesuatu yang menjadi atribut gitu ya. Allah yang marah adalah atribut gitu. Allah yang pendendam misalnya, bukan Allah marah. Tapi Allah yang pemarah, pendendam itu adalah atribut, bukan ya. Tapi ini adalah respon terhadap apa? Respon terhadap cemburunya, dan ini bersifat particular circumstance gitu. Jadi momen-momen tertentu kita tidak mengatakan oh Allah kita adalah Allah pendendam, bukan. Tapi ini Allah yang sedang murka oleh karena kejahatan orang Niniwe, maka dikatakan Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tapi kita juga melihat di sana Allah yang kemudian marah ini, itu Allah yang kemudian marah ini, kita juga bisa melihat bahwa Allah, jika dikatakan Allah yang marah dengan amarah ini, juga adalah Allah yang kontrol, gitu. Allah bukan yang out, kemarahannya itu tidak terkendali, bukan, tetapi dia di dalam bahasa Ibrani-nya Allah yang kemudian marah, Allah yang membalas, ini kayak master, begitu ya, master, orang yang orang sebenarnya gambarannya orang yang master dengan emosinya. Jadi ini bukan Allah yang out of control, tapi Allah yang tetap kontrol emosinya, Allah yang tetap kontrol kemarahannya, Allah yang tetap, bukan berarti Allah yang wah ini Allah pendendam, Allah yang mengerikan, bukan. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya di sana, maka kita bisa melihat bahwa kemarahan ini artinya bahwa Allah adalah Allah yang kontrol, Allah yang bukan nggak mampu mengontrol emosi, tapi Allah yang mengontrol kemarahannya itu. Dan Tuhan itu membalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Membalas kepada lawannya, kemudian dan pendendam kepada musuhnya. Jadi kita bisa melihat Tuhan itu Allah cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Jadi kita lihat di ayat yang kedua ini, kita melihat dengan jelas, kita lihat dengan jelas kemarahan Allah itu ditujukan kepada lawannya. Kemarahan itu ditujukan oleh karena dosa yang dilakukan orang Niniwe. Kalau di dalam Yunus, ketika mereka bertobat, Allah tidak menghukum mereka. Ketika mereka tidak menjadi pengganggu dan mereka berhenti dari perbuatan jahatnya, Allah tidak menghukum mereka. Tetapi kali ini mereka tidak berhenti. 100 tahun kemudian mereka tidak berhenti dari dosanya dan mereka menjadi lawan Allah. Mereka memilih menjadi lawan Allah sehingga Allah turun tangan. Allah dikatakan Allah itu pembalas kepada para lawannya. Tentu bukan karena Allah ini Allah yang kayak gini sih, Allah yang serang sana serang sini, bukan. Tapi Allah membenci dosa yang dilakukan oleh mereka.
Kenapa? Karena mereka terus memberikan tekanan, mereka terus ingin memusnahkan umat pilihan Allah. Maka dikatakan Nahum yang artinya dihibur. Allah sedang menghibur umatnya dengan apa? Dengan membela umatnya melawan 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 Niniwe yang bergelimang dengan dosa gitu. Jadi Allah melawan dosa orang-orang Niniwe, Allah tidak mau berdamai dengan dosa mereka. Jadi ini menarik begitu ya, ini menarik karena Allah ditunjukkan adalah Allah yang ketika dosa itu hadir, kemudian bukan berarti Allah diam, tetapi Allah sungguh-sungguh menunjukkan posisinya ada di mana. Maka ketika dia dikatakan dia penuh dengan kemarahan, ekspresinya itu kan is filled with rage gitu. Kayak penuh dengan kemarahan. The Lord is a jealous God. Allah itu kemudian dikatakan avenging, kemudian dikatakan Allah yang pembalas, Allah yang marah begitu. Tapi kalau kita lihat kata-kata yang ada di sana, dia dikatakan dia itu penuh dengan kemarahan, itu menggunakan kata al-hemah yang berarti seseorang yang master kemarahannya, bukan Allah yang out of control dengan kemarahannya, tetapi Allah yang kontrol akan emosinya, Allah yang kontrol akan kemarahan. Dia ngerti kenapa dia marah, bukan marah sembarangan marah. Nah ini Allah marah kepada dosa Niniwe, kepada orang Niniwe yang terus mengganggu umat Tuhan. Dikatakan ayat yang ketiga sekarang setelah dia bicara tentang Allah itu pembalas sampai 3 kali begitu. Allah itu pendam pada musuhnya, tidak membiarkan musuhnya, tidak membiarkan mereka terus-terusan hidup dalam dosa. Dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tuhan menghukum dosa, itu prinsip. Tuhan menghukum dosa dan orang Niniwe terus hidup dalam dosa. Orang Niniwe hidup bergelimang dengan dosa, mereka terus mengganggu umat Tuhan. Mereka terus hidup dalam kesukaannya mereka, sehingga Allah menghukum mereka sebagai hukuman ketika orang Niniwe itu juga dikatakan misalnya dalam Yunus mereka bertobat, Allah tidak menghukum mereka. Allah tidak menghukum mereka, Allah fair meskipun mereka bukan umat pilihan, tapi ketika mereka hidup dalam kebaikan, ya sudah, Allah tidak menghukum mereka, gitu. Tetapi di sini kita lihat bahwa mereka sudah tidak lagi dapat dikontrol, mereka sudah hidup untuk melawan Tuhan. Maka dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kata kuncinya adalah tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi bukan karena Allah itu Allah yang menghukum semaunya, tidak. Allah punya tujuan yaitu menghukum orang yang bersalah. Jadi kita lihat Allah itu penendam, Allah itu, wah, Allah itu panjang sabar. Kenapa dikatakan panjang sabar? 100 tahun kurang lebih dari pertobatan Yunus, kisah Yunus begitu. Kemudian kepada kitab Nahum itu kurang lebih 100 tahun mereka Tuhan sudah panjang sabar kepada mereka, tetapi Tuhan yang panjang sabar ini bukan berarti Tuhan yang tidak akan menghukum. Nah, kita tidak bisa berpikir, oh ya Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu tidak pernah menghukum. Apalagi saya umat Tuhan, apalagi saya orang pilihan Tuhan, apalagi saya orang Kristen yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita bikin klaim-klaim yang luar biasa baiknya. Nah, di sini dikatakan Tuhan itu panjang sabar, tetapi Tuhan yang panjang sabar itu juga Tuhan yang tidak membebaskan siapapun. Orang yang bersalah Tuhan akan tetap menghukum. Gitu. Tuhan menghukum orang yang bersalah. Dan kita lihat itu di dalam kehidupan umat Tuhan sekalipun. Nah, kita lihat gitu ya. Nah, setelah 3 bagian A ini kita lihat Allah yang jealous, terus kemudian Allah yang tidak membiarkan bangsa-bangsa itu hidup terus mengganggu, mereka hidup dalam
keberdosaan Allah menghukum mereka, maka 3 bagian B sampai kurang lebih gitu ya, sampai kurang lebih ke bagian yang ke 6 gitu. Bagian yang ke-6 kita juga lihat gitu. Lihat bagaimana Allah gitu, bagaimana Allah itu berkuasa, berkuasa atas semesta. Setelah dia menunjukkan ini Allah yang menghukum dosa, Allah yang menghukum orang yang bersalah, Allah membela umatnya, dan dia tunjukkan 3B sampai dengan yang ke-6, dia mau tunjukkan apa namanya, ditunjukkan bagaimana Allah itu berkuasa, berkuasa atas apa, setidaknya sampai pasal yang ke-8 mungkin ya, kita ditunjukkan tentang Allah yang berdaulat. Berdaulat atas apa? Berdaulat atas alam semesta. Dia adalah Allah, bukan hanya Allah yang berdaulat atas manusia, tapi dia juga berdaulat atas alam semesta, atas alam. Jadi kita ditunjukkan bagaimana Allah itu adalah Allah yang kekuatannya dahsyat, Allah yang tidak membiarkan umatnya terus hidup eh, di dalam tekanan. Jadi kita maka diperlihatkan, mungkin kita lihat 3B sampai bagian yang ke-6 lebih dahulu ya, 3B sampai bagian yang ke-6 kita lihat bagaimana Allah berkuasa atas alam semesta. Dikatakan ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ini diperlihatkan apa sih? Diperlihatkan tentang power, tentang power, tentang jalan Tuhan, the way of the Creator. Ini adalah jalan Tuhan, ini adalah kekuatan Tuhan. Ini loh Tuhan itu, ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu di kakinya. Seperti hal-hal yang kayak alam semesta ini pun, gitu, hal-hal yang mengerikan itu pun, gitu, itu tunduk di bawah kakinya. Dikatakan ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Ia menghardik laut. Wah, laut ini adalah sebuah gambaran chaos, gambaran kekuatan jahat yang mengerikan. Jadi laut itu biasanya gambaran yang mengerikan, kekuasaan alam, kekuasaan kejahatan yang mengerikan, the evil gitu. Tetapi kita lihat ia menghardik laut dan mengeringkannya, seolah-olah nggak ada apa-apanya. Kekuatan laut dia tidak hanya menghardik, tapi dia mengeringkannya. Tidak ada yang mustahil bagi dia, hal yang mengerikan sekalipun dia tunjukkan kekuasaannya melampaui kekuasaan kekuatan di dunia ini. Jadi dia menghardik laut dan mengeringkannya. Maka kita bisa kita ingat gitu ya, kita ingat di dalam perjanjian baru ketika Yesus kemudian menghardik, ketika laut wah bergelombang, apa namanya, bergelorak luar biasa, kekuatan, gambaran kekuatan yang mengerikan, kekuatan jahat yang mengerikan, tapi Tuhan kemudian menghardik laut itu dan laut itu menjadi tenang. Segala kuasa tunduk di hadapan dia. Ketika dia berperkara kepada orang Niwe, maka orang Niwe tidak akan dilepaskan, karena dia adalah Allah yang berkuasa. Mereka tidak akan dapat lari dari hadapan Tuhan. Dan segala sungai dijadikannya kering. Segala sungai dijadikannya kering, tempat di mana orang itu bernaung, tempat di mana orang itu memiliki kehidupan, tempat di mana kehidupan itu berjalan, begitu. Tuhan adalah Tuhan yang mengatur, Tuhan yang berkuasa atas sungai-sungai itu, kekuatan-kekuatan itu. Tuhan sungguh berkuasa. Tidak ada yang dapat melepaskan orang-orang Niniwe dari tangan Tuhan. Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kekuatan, Allah yang penuh dengan kekuatan, Allah yang tidak akan membiarkan orang-orang Niniwe hidup dalam kejahatan. Dia akan menghukum kejahatan itu. Dengan demikian dia menunjukkan Allah adalah Allah creator, Allah yang mencipta semua ciptaannya, semua diciptakan oleh dia, tunduk di bawah dia. Semuanya tunduk di bawah dia. Baik itu laut, baik itu sungai, tunduk di bawah dia.
Basan dan Karmel menjadi merana. Basan dan Karmel ini adalah tempat-tempat yang subur, tempat-tempat yang berlimpah dengan apa namanya, dengan hasil panen, dengan tempat yang sangat-sangat padang rumput yang subur, di mana hewan ternak itu melimpah di Basan, sedangkan Karmel terkenal dengan ladangnya dan biji-bijian yang kaya akan kesuburannya. Maka dikatakan dan kembang Libanon menjadi layu, merujuk pada keindahan, kemegahan pohon-pohon segar yang tinggi di pegunungan Libanon. Maka kan kalau kita ingat waktu bangunan bait suci ambil dari kayu-kayu aras Libanon begitu ya, wah ini tempat yang sangat subur di mana pohon-pohon besar itu tumbuh, pohon-pohon yang kuat itu tumbuh, tapi Tuhan mau menunjukkan kekuatannya. Tempat yang subur itu sekalipun, sesubur itu pun tunduk pada Tuhan. Tempat yang subur dikatakan, wah ini subur sekali, Tuhan pun bisa membuatnya menjadi kering, merana. Dan dikatakan kembang Libanon menjadi layu, sudah tidak subur lagi, Tuhan berkuasa atasnya. Gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair. Gunung-gunung itu adalah simbol Allah-Allah, ilah-ilah di mana orang biasanya menyembah di atas gunung. Maka ada lagu di Mazmur begitu ya, kita juga bisa melihat aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku, karena biasanya memang orang zaman dulu itu akan pergi ke gunung, dan di sana mereka mengatakan di gunung-gunung itu ada kekuatan-kekuatan yang dahsyat, dewa-dewa, ada ilah-ilah di sana. Nah, gunung-gunung gemetar terhadap dia, kekuatan-kekuatan dunia, begitu, ilah-ilah dunia itu gemetar terhadap dia, semuanya tunduk terhadap dia, dan bukit-bukit mencair, tidak ada yang tahan di hadapan murka dan kemarahan Tuhan. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya dengan segala keriuhan, dengan segala keramaiannya. Bumi itu menjadi sunyi sepi di hadapannya. Tidak ada satupun yang dapat bertahan di hadapannya. Tidak ada satupun yang mempan terhadap dia. Tidak ada seorang pun yang dapat berperkara dengan Tuhan dan melawan Tuhan. Semuanya, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Karena dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah pencipta. Tidak ada yang mampu bertahan di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Apa maksudnya dunia serta seluruh penduduknya? Apa yang ada di dalamnya, yaitu hewan dan semuanya, manusia tidak ada yang tahan terhadap dia. Terus kemudian dikatakan siapakah yang tahan berdiri di hadapan geramnya. Nah ini kan terus kemudian pertanyaan retorik itu muncul. Siapa yang dapat bertahan kalau begitu di hadapan Tuhan? Jawabannya tentu tidak ada. Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Tidak ada. Ini adalah pertanyaan retorik yang jawabannya tidak ada. Tidak dikatakan siapakah yang tahan? Ya, tidak ada. Siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Tidak ada. Ketika Tuhan menghukum, tidak ada yang dapat menghentikannya. Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Kehangatan amarahnya tercurah seperti api yang membakar, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Gunung-gunung batu, tempat pertahanan, tempat kokoh. Jadi seolah-olah dia mengatakan orang Niniwe mau sembunyi di mana. Tuhan itu adalah Tuhan pencipta semua bagian dari alam semesta. Tidak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan amarah atau kemarahan Tuhan. Ketika Tuhan ini menghukum dosa, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tempat-tempat aman, tempat yang dianggap memiliki kekuatan, tidak ada yang dapat tahan di hadapan amarahnya. Terus kemudian ayat 7 dan 8 kita diperlihatkan tentang baik dan buruk. Kita diperlihatkan tentang bagaimana Tuhan yang baik itu membela umatnya, dan dikatakan misalnya Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan,
Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita membaca Nahum ini, kita lihat switch gitu ya, kayak perpindahan. Kayak perpindahan, Tuhan ini sedang ngomong sama orang Niniwe, atau Tuhan ini sedang memberikan kalimat penghiburan kepada orang Yehuda. Nah, kita lihat di sini, Tuhan, kalau dikatakan Tuhan adalah Allah yang cemburu, begitu. Jelas di sana dikatakan kepada siapa Allah yang cemburu itu, yaitu Allah yang cemburu kepada umatnya. Ketika umat pilihannya, hatinya itu beralih, ketika umat itu diganggu sedemikian rupa, mau dibelokkan hatinya, Allah menjadi marah karena dia Allah yang cemburu. Yang ketujuh, Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan tahu siapa yang menjadi miliknya. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ketika umat itu kemudian dianiaya sedemikian rupa, beberapa tafsiran mengatakan bahwa di Asyur itu pun juga ada umat-umat Tuhan yang ada di sana, dan mereka itu mengalami penganiayaan, mereka mengalami kesukaran yang luar biasa. Ini kayak kisah Sodom dan Gomora gitu misalnya gitu ya. Di sana juga ada orang yang Tuhan kasihi dan terjadi ketidaktaatan yang luar biasa, kejahatan yang mengerikan. Mungkin gambaran itu juga kita bisa lihat di sini. Beberapa penafsir mengatakan umat Tuhan juga ada di sana dan mereka diperlakukan dengan tidak baik, dan umat Tuhan sedang berharap supaya terjadi pertobatan di kota Niniwe, tapi sebaliknya tidak terjadi apa-apa sehingga Tuhan kemudian menghukum. Tapi Tuhan itu baik. Tengah kondisi yang seperti itu, Tuhan bagi umatnya, Tuhan adalah tempat perlindungan yang kokoh, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia mengenal umat pilihannya. Dia mengenal orang-orang yang datang kepadanya. Di tengah gambaran tentang Allah yang marah kepada penduduk Niniwe, Allah yang berkuasa, yang amarahnya sangat-sangat mengerikan, yang amarahnya itu menghanguskan. Tapi kita juga langsung switch digambarkan, Allah itu baik. Allah itu baik kepada umatnya. Allah itu baik kepada orang yang datang kepada dia. Dia memberikan, dia menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang datang, bagi orang-orang yang berlindung kepadanya, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tadi perlihatkan misalnya kisah ketika mereka keluar dari Mesir, tadi perlihatkan bagaimana mereka melewati Laut Teberau. Banjir juga melambangkan kekuatan dahsyat, kekuatan yang mengerikan. Dikatakan bahwa Tuhan juga menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan juga meluputkan mereka. Tuhan tetap menolong mereka. Yang berharap, mereka yang berlindung kepadanya, Tuhan itu baik. Dikatakan ia menghabisi sama sekali orang-orang yang, jadi ia menghabisi sama sekali. Ia menghabisi sama sekali maksudnya apa? Orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Jadi kita diperlihatkan, ya Tuhan itu Allah yang baik pada umatnya. Allah baik kepada mereka yang berlindung padanya. Tapi ia juga Allah yang menghabisi sama sekali, menghabisi dengan total. Dia tidak oh ini jahat dibiarkan, enggak. Tuhan itu konsisten, bahkan kepada umatnya sekalipun Tuhan membenci dosa, dan itu adalah karakter Allah. Allah tidak bisa berdamai dengan dosa. Oke, dosa itu tidak bisa, maka ia menghabisi sama sekali orang yang bangkit melawan dia. Orang Niniwe yang terus memilih menjadi lawan Tuhan, tidak mau berbalik, tidak mau bertobat seperti waktu Yunus, mereka lebih memilih melawan Tuhan. Maka dikatakan orang yang bangkit melawan dia akan dihabisi sama sekali. Mereka tidak dapat senang-senang terus-menerus hidup dalam dosanya. Mereka akan dihabisi sama sekali. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap, katanya. Tidak ada tempat mereka lari, tidak ada tempat mereka bersembunyi. Dalam gelap sekalipun, Tuhan akan tetap menghalau mereka. Mereka musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Musuhnya akan dihanguskan di mana terang tidak ada.
terang itu juga melambangkan kehidupan, gelap seringkali juga melambangkan kematian. Artinya bahwa musuhnya dihalau, musuhnya dimusnahkan, musuhnya akan dihancurkan. Tuhan yang baik. Dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 kita lihat switch. Inilah penghiburan. Tuhan itu menjadi tempat penghiburan, tetapi Tuhan juga bisa menjadi tempat kengerian ketika seseorang hidup di dalam dosa terus-menerus. Oh ya, Tuhan itu baik sekali begitu. Ya, tapi Tuhan bukan hanya Tuhan yang baik, tapi Tuhan yang juga menghukum kesalahan. Tuhan yang konsisten. Ketika umatnya berdosa pun Tuhan menghukum. Ketika umat berdosa, Tuhan kemudian mengirim Babel. Tuhan mengirim Babel untuk menghancurkan Yehuda. Tuhan mengirim Asyur untuk menghancurkan Israel. Demikian rupa, begitu Tuhan juga menghukum. Jadi jangan berpikir bahwa oh Tuhan itu baik. Kita diperlihatkan Tuhan yang baik itu juga adalah Tuhan yang kemudian konsisten ketika dia menghukum. Tapi juga kita tidak bisa memisahkan, oh ini kok bertentangan. Ya tidak. Kenapa tidak bertentangan? Kalau kita lihat, itu ya, Tuhan yang baik juga adalah Tuhan yang menghukum. Justru ada dia baik yang menghukum. Bagaimana seorang ayah misalnya, seorang ayah yang baik ketika anaknya salah dan anaknya tidak dihukum, bukan ayah yang baik. Kita diperlihatkan di sini yang menghabisi sama sekali orang-orang yang melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan kemudian kita lihat kembali, Bapak Ibu, kita lihat ayat 9, itu kita lihat ayat yang 9 sampai dengan yang seterusnya. Ini adalah bagian-bagian yang sangat menarik. Kalau kita ayat 7, kemudian kita diperlihatkan 7 dan 8, kita diperlihatkan dengan berbagai hal yang menarik. Ayat 9 juga kita perlihatkan hal yang menarik. Ayat 9 dan 10 ini juga mau menunjukkan seperti ayat 7 dan ke-8 mau ditunjukkan tentang apa? Tentang the good and the bad. Mau ditunjukkan hal-hal yang menarik di sana. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Dikatakan ayat 8 kan ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Maka kemudian 9 dikatakan apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali, diulang sekali lagi ya, yang menghabisi sama sekali. Terus dikatakan lagi ayat 9, ia akan menghabisi sama sekali, kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Jadi ini tuh berbicara kayak switch yang cepat. Satu kali dia di satu sisi dia berbicara menghabisi orang yang bersalah, gitu. Dia menghukum dosa Niniwe, tetapi juga kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Ini juga menjadi penghiburan bagi siapa? Bagi Yehuda. Ini juga menjadi penghiburan kepada Yehuda bahwa tidak akan terjadi 2 kali. Sekaligus penghukuman kepada Niniwe bahwa ini tidak akan terus-menerus. Tidak akan terus-menerus. Sekali kemudian akan dihancurkan. Jadi ini kayak switch gitu ya, di satu sisi ngomongin Niniwe, tapi di satu sisi juga ngomongin Yehuda. Menjadi penghukuman bagi Niniwe, di satu sisi juga ngomongin penghiburan bagi Yehuda. Kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Yang menghabisi sama sekali. Tuhan mereka melawan Tuhan, menentang Tuhan, yang akan menghabisi sama sekali. Bicara kepada orang ini juga kesengsaraan tidak akan timbul 2 kali. Bicara kepada orang Yehuda, dia berbicara tentang apa? Dia berbicara tentang penghiburan, dia bicara tentang pembelaan Tuhan. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Seperti duri yang berjalin-jalin, suatu yang kusut, yang tinggal dibuang, yang tidak bisa dipertahankan lagi, dan kemudian tinggal dibuang, kemudian dimakan habis seperti jerami kering yang ketika tersulut dengan api langsung terbakar sedemikian rupa. Mereka seperti jerami kering yang siap untuk dibakar, mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Jadi ini penghukuman yang luar biasa kepada Niniwe, sekaligus menjadi berita penghiburan kepada umatnya. Jadi Niniwe ini sungguh-sungguh sudah atau akan mengalami
mengalami kehancuran yang sedemikian rupa. Ini sungguh sulit untuk dipertahankan kembali. Kita lihat bahwa mereka akan dihancurkan. Ayat 11, kita lihat di ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila? Wah, kemudian sebuah pertanyaan begitu, bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan, orang yang bertipu muslihat untuk melawan Tuhan, merancang kejahatan terhadap Tuhan, orang yang memberi nasihat dursila. Apa nasihat dursila? Ini sudah sungguh-sungguh menjadi satu bangsa yang tidak tertolong lagi. Kehidupan mereka sudah sungguh-sungguh jauh dari apa yang disebut dengan kata baik. Maka beginilah firman Tuhan ayat 12, sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tapi mereka akan hilang, terbabat, dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Jadi kita bisa melihat gitu ya di ayat 12 ini, sekalipun mereka utuh begitu banyak jumlahnya, tapi mereka akan hilang, terbabat, dan mati binasa. Dia berkata sama orang Niniwe, mereka banyak, mereka kuat, nah, tapi tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Mereka akan hilang, terbabat, dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Ini juga penghiburan bagi Yehuda. Jadi Bapak Ibu, ini benar-benar switch gitu ya. Ada bagian Yehuda, kemudian Tuhan juga ngomong orang Niniwe. Satu sisi ketika titik koma, kemudian Tuhan ngomong kepada orang Yehuda, sekalipun aku telah merendahkan engkau, tapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Tapi ini juga dapat menjadi kalimat kepada orang Niniwe, bahwa orang Niniwe tidak akan mendapatkan kesempatan lagi, bahwa mereka akan dihancurkan sedemikian rupa. Mereka akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan Asyur untuk selama-lamanya. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Selesai. Jadi kalimat ini juga bisa kita lihat bagaimana kalimat ini buat Yehuda, tetapi juga kita lihat kalimat ini juga ditujukan dengan lebih jelas kepada orang Niniwe. Tuhan tidak akan merendahkan mereka. Tuhan tidak akan berbelas kasihan lagi kepada mereka. Ini adalah kali terakhir mereka akan diselesaikan oleh Tuhan. Maka dikatakan di ayat yang ke-8 dan 9, aku akan menghabisi sama sekali. Ayat 13, sekarang aku akan mematahkan gandarmu yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu yang mengikat engkau. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau. Jadi kita juga bisa lihat di sini gitu ya. Ketika switch, ya Tuhan ngomong kepada orang Yehuda, sekarang aku akan mematahkan gandarmu yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Niniwe, Tuhan akan musnahkan, Tuhan akan hancurkan sedemikian rupa. Maka ayat 12 bagian B, sekalipun aku telah merendahkan kau, tidak akan merendahkan kau, juga kita bisa melihat ini sebagai hal yang berbicara kepada Niniwe. Di satu sisi Tuhan akan menghabiskan sedemikian rupa, ini juga kepada orang Yehuda, bahwa Tuhan juga akan mengangkat mereka setelah keadaan mereka yang kemudian juga mengalami kesulitan. Sekarang aku guru besar Tuhan akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau. Gandarnya ini ngomongin orang Niniwe yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang membela umatnya. Jadi kemarahan Allah ini tidak bisa tidak bisa dipisahkan dari Allah yang jealous, Allah yang cemburu. Ketika manusia itu hidup hatinya sungguh-sungguh berdosa, Allah kemudian menjadi marah. Karena Allah mau manusia terus menghormati Allah sebagai makhluk ciptaannya. Allah mau umat tetap bersandar pada Allah. Terhadap engkau, ayat 14, terhadap engkau, inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan.
kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Kemudian switch lagi, Tuhan ngomong kepada orang Niniwe, terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan, rumah Allah huruf kecil ya, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan, kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Jadi selaras dengan bagian di atas, ayat 89, aku akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan itu tidak akan timbul dua kali. Sekali Tuhan akan selesaikan semuanya. Tapi juga sekali lagi ini menjadi pengharapan, penghiburan bagi umat bahwa umat akan ditolong Tuhan sehingga mereka tidak mengalami hal itu dua kali. Ayat 15, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke 7, 8, 9, 10 begitu ya. Kemudian juga 11, 12, 13, ayat 14. Jadi sering sekali ini karena ini sebuah puisi ya, sangat sebuah puisi. Jadi bukan narasi kayak kitab Yunus. Jadi sering kali switch. Ini ngomongin anyway, ini ngomongin Yehuda, ini ngomongin Niniwe, ini ngomongin Yehuda, ini penghukuman pada Niniwe, ini pengharapan kepada Yehuda. Dan kita lihat dengan lebih jelas di ayat 15 ini memang ditujukan kepada Yehuda. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Jadi kita lihat pembelaan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada umat Allah, orang-orang Yehuda, sehingga sungguh-sungguh Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan membela umatnya. Jadi bukan begini Pak Ibu ya, oh Tuhan membela umatnya maka semua bangsa dihancurkan gitu, seenaknya sendiri. Tidak, kita lihat Tuhan itu memilih umatnya, tetapi Tuhan begitu ketika orang Niniwe itu juga bertobat, orang Niniwe itu kemudian juga tidak memusuhi orang-orang Israel atau Yehuda. Ketika orang Niniwe itu tidak berbuat jahat, ya Allah tetap memberikan juga kasih kepada mereka. Allah tidak menghukum mereka, sekalipun mereka bukan umat pilihan, tetapi juga Allah mengasihi mereka. Mereka tidak dihukum gitu. Tapi ketika mereka berperkara memilih melawan Tuhan, Tuhan juga hukum. Tuhan itu fair gitu ya. Tuhan itu fair. Ketika orang itu sungguh-sungguh begitu ya, Tuhan mengasihi mereka sekalipun mereka bukan umat pilihan Tuhan. Tapi umat pilihan harusnya lebih orang-orang yang telah percaya, ya orang Israel harus lebih menjaga, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Allah pembela, Allah yang mengasihi mereka, terus menjadi Allah yang cemburu, Allah yang terus ingin umatnya terus mengasihi dan mengasihi dia. Maka sekali lagi Nahum yang artinya dihibur, Allah sedang menghibur umatnya. Dengan apa? Allah menghukum dosa orang Niniwe. Nah itu prinsip yang sangat menarik. Allah menghibur umatnya dengan menghukum dosa orang Niniwe. Bukan orang tidak kenapa-napa, orang yang baik-baik kemudian dihancurkan sedemikian rupa. Tetapi Allah menghukum dosa, dan itu menjadi penghiburan bagi umat Tuhan. Katakan di sini adalah orakel, sebagai orakel ya, sebagai sebuah ucapan apa yang di sini ditunjukkan adalah ucapan dalam bahasa aslinya. Kalau kita lihat kata orakel di sini, di mana Tuhan itu mengangkat umatnya, mengangkat beban umatnya, sehingga umat terbebas dari beban itu. Maka orakel terus diakhiri dengan kalimat ayat-ayat yang terakhir 15, kita lihat bahwa ini loh Tuhan yang berperkara untuk menolong, ditutup dengan ini loh, ditunjukkan di bagian ayat 15 dengan cukup clear bahwa tidak akan terjadi dua kali. Ini loh penghiburan Tuhan. Ini Bapak Ibu, kitab Nahum pasal yang pertama ini menarik ya. Kita lihat sebuah orakel, sebuah hal yang Tuhan mau tunjukkan di mana Tuhan mau mengangkat
beban orang Yehuda, Allah membela orang Yehuda dari seorang penulis Nahum yang artinya dihibur. Kekuatan Asyur yang demikian rupa hebatnya, mereka melawan Tuhan, Tuhan menghancurkan, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Kemudian Tuhan yang terus ini loh, Tuhan yang baik kepada umatnya. Tetapi orang Tuhan itu menjadi Tuhan yang dalam tanda petik bad, menjadi Tuhan yang marah terhadap dosa-dosa orang Niniwe. Terus bergulir sampai diakhiri dengan Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan kepastian kepada umat. Maka sekali lagi dikatakan ayat yang ke-15 dengan sangat terang dikatakan, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Itulah janji Tuhan, pengharapan, penghiburan yang daripada Tuhan diberikan kepadanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dari Nahum pasal yang pertama. Juga pengantar, kiranya Tuhan menolong kita, memberikan gambaran kepada kita, ini loh Allah yang penuh kasih, ini adalah yang konsisten, adalah Allah yang membenci dosa, adalah Allah yang juga penuh dengan kasih, Allah yang juga panjang sabar. Katakan Allah itu sabar, bahkan kepada orang Niniwe, Allah pun juga sabar. Tidak mau bertobat, Tuhan menghukum, tidak ada yang dapat lari daripada dia. Meskipun Tuhan agaknya slow anger begitu, kayak lama marahnya, sabarnya, itu bukan berarti Allah membiarkan. Kalau Allah itu kayak slow begitu ya untuk menjadi marah, artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dan Dia memberikan waktu untuk kita kembali kepada Dia. Ketika Dia sudah marah, maka tidak ada yang dapat menghentikannya. Slow to anger, lambat untuk marah itu adalah kesempatan, bukan momen yang digunakan untuk berbuat dosa. Tapi ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, artinya Tuhan tidak menghukum kita, artinya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk berubah. So, kita bersyukur ya kita hidup di dalam Kristus, kita hidup di dalam kekuatan yang daripada Kristus, kita tinggal di dalam Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat hidup merespon akan kasih karunia Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan tidak bermain-main dengan dosa. Kiranya Tuhan menolong kita, terus meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Kiranya itu meneguhkan, menolong kita untuk melihat kasih karunia Allah yang besar di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak sekali lagi untuk kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk kebaikanmu. Kami telah melihat bagaimana Allah berkarya, Allah yang konsisten, Allah yang tidak membiarkan dosa, tapi juga Allah yang penuh kasih, yang juga memberikan kesempatan kami untuk berubah. Ajari kami Tuhan, ajari kami untuk tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan sebagai momen untuk kami berbuat dosa, ataupun kami bermalas-malasan, kami tinggal di dalam ketidakbenaran. Tolong kami Tuhan, ketika amarah-Mu datang kepada kami, keteguran datang kepada kami. Ajari kami Tuhan juga untuk merespons dengan benar, sehingga kami berbalik kepada Engkau. Ketika Engkau mengingatkan, berikan kepekaan kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti akan peringatan-peringatan. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya berjalan di dalam kehendak, kasih dan karunia-Mu. Biarlah kasih-Mu dan karunia-Mu menopang, menolong, menuntun. Terima kasih Tuhan, berkati jika sore nanti kami akan bersama-sama dengan Bapak Ketua Lindra untuk kembali memikirkan, kembali melihat relevansi dengan lebih dalam ke dalam kehidupan kami, supaya kami dimampukan berjalan di dalam firman-Mu di tengah-tengah dunia yang bengkok. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Doa permohonan kami, kami berhalaskan demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.